Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Made Ramadi Kusuma, dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana menggenerasikan konsep desain menggunakan lateral thinking guna untuk memenuhi tugas ketiga dari mata pelajaran metodologi desain. Sebelumnya, menggenerasikan di sini artinya kita membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita lakukan terhadap konsep desain yang menggunakan lateral thinking. Jadi langsung saja kita memulai pembahasannya. Pertama yang harus kita pahami dari apa yang dimaksud dengan lateral thinking. Lateral thinking adalah metode menyelesaikan masalah dengan mencari solusi yang tidak umum atau memecahkan masalah dengan melihat sudut pandang lain, sehingga lateral thinking pada umumnya menuntut untuk berpikir secara kreatif dan out of the box. Konsep lateral thinking ini pertama kali diungkapkan oleh De Bono, yaitu di mana dia mengidentifikasi 4 faktor penting yang terkait dengan lateral thinking, yaitu mengenali ide dominan dan polarisasi persepsi masalah. Kedua, mencari cara yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda untuk melihat suatu hal. Ketiga, relaksasi pengendalian berpikir yang kaku. Keempat, penggunaan kesempatan untuk mendorong ide-ide lain. Dalam menyelesaikan masalah, metode lateral thinking menggunakan pendekatan dari berbagai persepsi atau melihat beberapa kemungkinan atau pendekatan yang tidak mengejar pendekatan tunggal. Dalam lateral thinking, pertanyaan untuk menyelesaikan masalah adalah bagaimana jika. Hal ini membuat pendekatan dengan metode lateral thinking akan mencoba menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Lateral thinking bersifat generatif, terus mengembangkan ide meskipun sudah mendapatkan satu yang memungkinkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Pembahasan lateral thinking dalam perspektif pembelajaran desain bisa dipahami sebagai sebuah usaha untuk memperkaya pendekatan dan metode berpikir yang bisa diterapkan untuk proses pembelajaran desain. Lalu, selanjutnya bagaimana lateral thinking ini digenerasikan ke konsep desain? Nah, konsep desain sendiri adalah sebuah solusi untuk menjawab permasalahan desain. Pada tahap ini akan menghasilkan berbagai ide-ide perancangan berupa skematik atau transformasi desain. Meskipun ada banyak proses desain yang tidak terlalu berawal, berlanjut, dan berakhir, tetapi prinsip berpikir lateral yang mengimbangi proses berpikir vertikal perlu untuk diterapkan pada pembelajaran desain. Hal tersebut sangat terkait mengenai pola berpikir seorang desainer dan melakukan proses desain. Karakter pola dan catat pola menjadi pilihan pola berpikir kreatif seorang desainer. Pada proses berpikir lateral seperti ini, metode induktif dan deduktif tercakup di dalamnya, sehingga pembelajar harus mampu dan peka dalam menentukan kapan waktunya berpikir deduktif, kapan waktunya berpikir induktif. Kemampuan dan kepekaan tersebut diperlukan agar pembelajar tidak lepas kontrol dari alur utama dan tujuan akhir yang harus dicapai, yaitu berpikir vertikal. Berbeda dengan proses tersebut, ada proses berpikir yang pada tahapnya tidak dimunculkan atau muncul tetapi saling tumpang tindih dengan tahap sebelumnya dan sesudahnya. Pada proses seperti ini, maka hasil akhir keputusan desainnya akan tidak maksimal karena ada banyak kemungkinan atau alternatif yang terabaikan atau sia-sia. Pada proses berpikirnya akan dominan vertikal sehingga kemungkinan melateral menjadi minimal. Jadi kesimpulannya, lateral thinking dapat terrealisasikan dengan baik pada konsep desain, sehingga dapat menjadi contoh praktis sebagian dari berbagai lateral yang dapat diterapkan pada proses belajar desain, dan juga membuat alternatif pada tiap rancangan untuk dipilih dan kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya, yang juga terbuka untuk alternatif di setiap tahap dalam merancang konsep desain. Nah, cukup sekian dari materi yang sudah saya bawakan. Mohon maaf jika pembahasan pada materi kali ini cukup rumit atau terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang saya bawakan. Sekian dari saya dan terima kasih.